Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya hormati Ibu Lucy Kanti Rahayu, Eskom Mkom. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan Northwest Corner dan Stepping Stone. Di sini saya ditemani dengan teman-teman saya yaitu ada Haikal, Sofyan, Andre, dan satu lagi Daniel tidak ada. Metode Northwest Corner dan Stepping Stone. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone, yang pertama ada arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Hanya ada satu jalur tertutup untuk kotak kosong. Yang kedua. Yang ketiga, jalur hanya mengikuti kotak terisi terjadi perubahan arah kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Langkah-langkah untuk metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut, yaitu membuat tabel transportasi dan mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan persediaan dan dalam permintaan sampai seluruh persediaan dan permintaannya terpenuhi. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi furnitur rumah tangga, masing-masing berlokasi di kota 1, 2, dan 3. Dengan kapasitas produksi antara lain pabrik 1 itu 1.200, pabrik 2 500, pabrik 3 800. Dan total produksi dengan 2.500. Perusahaan furnitur ini mendapatkan pesanan dari 3 instansi yang berbeda yang berlokasi di kota A, B, dan C. Masing-masing kota membutuhkan kota A yaitu 1.000, kota B 850, kota C 650. Selanjutnya dilanjutkan oleh Haikal. Dari hasil analisis diperoleh biaya pengiriman ke masing-masing kota per unit sebagai berikut. Pabrik 1 ke kota A 120, pabrik 1 ke kota B 135, pabrik 1 ke kota C 130, pabrik 2 ke kota A 147, pabrik 2 ke kota B 152, pabrik 2 ke kota C 170, pabrik 3 ke kota A 125, pabrik 3 ke kota B 145, pabrik 3 ke kota C 142. Northwest Corner. Pemecahan fleksibel yang pertama dengan menggunakan metode sudut barat atau sudut barat laut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat idenya dan case-nya, idenya ada 1.850, 650, dan 2.500. Case-nya 1.200, 500, dan 800. Karena kita menggunakan metode Northwest Corner, maka kita akan dari pertama mulai dari pojok kiri atas, yaitu 1.000. 1.000 didapat dari KID yang KID-nya adalah 1.000, sedangkan case-nya adalah 1.200. Karena masih tersisa 200, kita masukkan di kota pabrik 1 kota B, yaitu 200. Di pabrik 1 kota C sudah habis. Kemudian kita lanjut ke pabrik 2 kota B. Karena kiasnya 500 dan KID-nya 850, kita masukkan ke pabrik 3 kota B, yaitu 500. Dan sisanya 0. Kemudian kita lanjut ke pabrik 3 kota B. Karena KID-nya, karena kiasnya 850 sedangkan kiasnya 850 dikurang 500 dan 700, maka tersisa 150. Di di pabrik 3 kota B kita masukkan 150. Selanjutnya di
pabrik 3 kota C 650. Selanjutnya biaya optimal, yaitu 1000 dikali 1200 ditambah 200 dikali 135 ditambah 500 dikali 152 ditambah 150 dikali 145 ditambah 650 dikali 142, hasilnya 120.000 ditambah 27.000 ditambah 76.000 ditambah 21.750 ditambah 9.200 92.300, hasilnya yaitu 337.300 rupiah. Hasil perhitungan menggunakan metode Northwest Corner mendapatkan biaya optimal sebesar 337.300 rupiah. Namun hasil tersebut belum mendapatkan hasil yang minimal. Maka daripada itu kita harus menghitungnya menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone. Metode stepping stone suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba. Dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas. Dari tabel permasalahan dengan penyesuaian kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Dalam melakukan pelompatan, dapat memilih lompatan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Di sini sel-sel yang terisi kita anggap batu dan sedangkan sel-sel yang kosong kita anggap air. Kita mulai dari Kita mulai dari 2A, yaitu plus 147 min 152 plus 135 min 120. Hasilnya itu 10. Selanjutnya kita mulai dari 3A, yaitu mulai dari 125 min 145 plus 135 min 120. Hasilnya itu negatif 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofyan. Ya, lanjut. Kita mulai dari 1C sama dengan plus 138 min 135 plus 145 min 142 sama dengan 6. Lanjut, 2 sama dengan plus 170 min 152 plus 145 min 142 sama dengan 8. Dikarenakan masih terdapat nilai yang negatif, pilih perputaran angka yang nilai negatifnya paling besar, lalu yaitu kolom 3A, lalu pilih kolom 3B. Sebagai acuan, karena kolom 3B adalah nilai negatif dan kolom 3B mempunyai nilai terkecil yaitu 150. Kurang dan tambahkan dengan nilai acuan yaitu 150 dengan nilai perputaran 3A sesuai dengan plus dan min masing-masing angka. Lalu lengkapi kolom sesuai dengan metode NWC. Jika sudah ditambah dan kurang nilai perputaran 3A, cari kembali perputarannya dengan kolom yang belum terisi sampai tidak ketemu nilai negatif. Lanjut, 2A sama dengan plus 147 min 152 plus 135 min 120 sama dengan 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Ya, di sini kita mulai dari 2B sama dengan plus 145 min 135
plus 120 min 125 sama dengan hasilnya 5. Ya, dari sini kita mulai yaitu 1C sama dengan plus 138 min 135 plus 145 min 142, hasilnya sama dengan 6. Ya, selanjutnya di sini kita mulai dari 2C sama dengan plus 170 min 152 plus 135 min 120 plus 125 min 142 sama dengan hasilnya 16. Jika tidak terdapat nilai negatif pada perputaran stepping stone, maka hitung biaya optimalnya. Ya, berikut tabel yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan biaya transportasi menggunakan metode stepping stone dan hitung tabel tersebut untuk mendapatkan biaya optimal. Z sama dengan 850.120 ditambah 150.125 ditambah 350.135 ditambah 500.152 ditambah 650.142 sama dengan 102.000 plus 18.750 plus 47.250 plus 76.000 plus 85.200 sama dengan hasilnya 329.950. Didapatkan biaya optimal sebesar Rp329.950. Angka tersebut menghasilkan biaya optimal lebih kecil dibandingkan biaya optimal menggunakan metode Northwest Corner. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan analisis pembahasan dan perhitungan dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC dan Stepping Stone, dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Maka produksi furniture dalam hasil perhitungan dengan metode Northwest Corner mendapatkan biaya yang optimal sebesar 337.300. Tetapi hasil tersebut belum mendapatkan hasil yang minimal, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode stepping stone. 2. Setelah menggunakan metode stepping stone, maka perusahaan yang memproduksi furniture tersebut mendapatkan biaya yang optimal, yaitu sebesar Rp329.950.000. Dari angka tersebut menghasilkan biaya optimal lebih kecil dibandingkan biaya optimal dengan menggunakan metode Northwest Corner. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai metode Northwest Corner dan Stepping Stone. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.